sering kesersen kalau bahasa Jawanya gitu. Kencingnya cerit-cerit, nah itu salah satu tanda. Yang kedua adalah pinggangnya sebelah kanan sakit, kakinya bengkak. Terus nanti biasanya juga pada saat berhubungan badan itu mohon maaf yang keluar sama spermanya itu darah. Jadi itu tanda prostat. Jadi salah satu penyebabnya apa? Salah satu penyebabnya adalah jarang pakai. Kok bisa? Bisa. Karena tiap hari Pak 200 juta sel sperma itu diproduksi oleh pria. Lah kalau nggak dikeluarkan terus dikemanakan? Itu yang terjadi, penumpukan di prostat. Jadi makanya di tubuh kita itu apa yang kita masukkan harus dikeluarkan. Jadi kalau ada yang sudah dimasukkan tidak dikeluarkan jadi penyakit. Oke. Jadi nanti tugasnya ibu-ibu sebelum terjadi penyakit jadi kanker yang lebih parah, nanti ibu-ibu membantu. Karena kalau dari penelitian di Rumah Sakit Jakarta itu Pak, 40% dari laki-laki usia 60 penderita prostat. Penelitian yang lainnya, 80% dari laki-laki usia 65 tahun pengidap prostat. Itu kalau di medis biasanya dioperasi. Kalau dioperasi biasanya mohon maaf impoten, salah satu resikonya. Oke, jadi mohon sekarang yang bapak-bapak yang jarang menjalankan kewajiban suami istri, ayo diperbaiki. Begitu juga ibu-ibu, kalau bapak-bapaknya tidak menjalankan suami istrinya, ditagih. Ayo Pak, tak bantu Pak. Oke, jadi kalau berita tentang kesehatan itu nggak ada istilahnya porno, nggak ada tabu. Karena demi kesehatan, ya banyak orang dan ditutupi masa seperti ini. Oke. Kalau udah tahu ini jadi penyakitnya. Nah ini udah tahu semua penyakit. Kenapa seperti itu pertanyaannya? Kenapa kok sekarang penyakit stroke, penyakit kanker kok sudah menjadi kebiasaan, sesuatu yang umum di masyarakat kita? Ada yang tahu penyakitnya kenapa? Rumah sakit banyak sekarang Pak. Rumah sakit banyak, alatnya canggih juga kan. Yang antri juga banyak Pak sekarang. Kenapa kok seperti itu? Pertanyaannya apa? Nggak bantu? Ada obat herbal di depan, saya kasihkan. Mungkin bisa bantu. Jadi gini pada kesempatan ini kita saling sharing aja, saling saya juga newbie gitu ya Pak. Jadi jangan dipikir nanti wah Pak Nidom, Ustaz Nidom pinter, enggak, saya belajar juga dari pasien. Oke. Kira-kira penyebabnya apa? Apa? Akan pulang, monggo Pak ke depan Pak. Saya petirnya, udah dapat monggo yang lainnya. Kenapa? Gimana? Diabetes, monggo maju ke depan Pak. Depan. Kenapa Pak jenengan? Diabetes, bisa nanti minum cuka apel, ya obat metformin. Jadi penyebab sekarang penyakit itu karena 3P Pak, pola makan, pola hidup, sama pola. Yang keempat ada satu lagi 4 kakek pola, saya sebutkan di sini. Pola makan, pola hidup, sama pola pikir. Nah itu penyebabnya. Jadi terjadi pergeseran gaya hidup. Sekarang adalah penyakit seperti kanker stroke dan sebagainya itu sekarang udah menjadi kebiasaan. Sebenarnya itu bisa dicegah, bisa. Jadi kalau yang sudah terjadi gimana? Diperbaiki. Jadi perbaiki pola makannya, pola hidupnya, sama pola pikirnya. Ini ada sedikit video nanti bisa ini semoga bermanfaat. Banyak. Menurut data terbaru dari Global Cancer Observatory, ada lebih dari 66.000 kasus kanker payudara pada 2022. Dan kanker ini menjadi penyumbang kematian terbanyak di Indonesia dengan lebih dari 22.000 jiwa di tahun yang sama. Kementerian Kesehatan bilang 43% kematian akibat kanker bisa dicegah jika pasien rutin melakukan deteksi dini. Gimana caranya? Ada 12 gejala dan tanda kanker payudara yang perlu kamu kenali. Penebalan kulit di payudara, lekukan pada kulit payudara, keras di sekitar kuping,
keluarnya cairan dari pupil, iritasi atau nyeri, kuping yang masuk ke dalam, vena yang menonjol, benjolan pada kulit payudara, luka bernanah di payudara, kulit payudara yang seperti kulit buruk, perubahan ukuran dan bentuk payudara, benjolan di sekitar payudara termasuk di area biak. Jadi, sering lakukan sadari atau periksa payudara sendiri. Jadi itu tanda-tanda kanker payudara, Pak. Salah satunya adalah, mohon maaf, putihnya masuk ke dalam. Jadi nanti Bapak nyampe rumah, tolong diperiksa payudara istrinya. Oke, salah satu tandanya. Jadi kalau Bapak jarang menjalankan kewajiban, dan kadang-kadang penyakit bisa terlambat. Oke, itu kan. Jadi apa namanya, bukan sekedar menjalankan kewajiban, tapi ada namanya kesehatan juga. Oke, selanjutnya itu berhubungan dengan pola makan. Kontraskan. Jadi penyakit sekarang itu kebanyakan pola makan. Makanan sekarang beda dengan makanan sebelum tahun 2000-an. Dengan masih pernah dan kita lihat Ada beberapa hal yang mungkin yang nggak disadari dalam artian tidak ditulis di ingredient list, tapi ada di situ, misalnya seperti ayam goreng misalnya. Ayam goreng kan dari ayam broiler nih ya, dia dapat pakan. Kalau ngelihat dari ingredient pakan itu ada growth promoter dapat itu. atau zat yang membuat pertumbuhannya jadi makin cepat. Oh, Pakangan. Banyak yang mengira itu hormon, ya hormon yang ditaruh di ayam. Kebanyakan enggak, karena hormon itu mahal. Yang akhirnya yang ditaruh adalah antibiotik. Nah ini, nah itu udah dipakan ya, jadi dimakan sama ayam, dan itu selama seumur hidupnya dimakan itu kan. Dan itu ada di dagingnya, di daging ayamnya antibiotiknya. Dan kalau kita makan, masuk juga antibiotiknya. Nah itu mungkin beberapa hal yang kita nggak selalu sadari gitu. Antibiotiknya jeleknya apa? Mikroba baik usus kita ikut mati. karena itu. Karena antibiotik yang ada di daging ayam. Dan kita Dan itu penting tuh, mikroba itu yang baik ya. ya itu salah satu mati. Antibiotik kan bisa bunuh mikroba. Kalau mati mereka salah satu yang ngasilin asam organik, anti tumor. Itu ada jurnal yang ngasih anti tumor, berarti setiap manusia punya sel tumor. Nah, kalau nggak ada anti tumornya dia akan berkembang. Makanya prevalensi orang kena tumor sekarang makin meningkat. Itu berapa hal yang mungkin saya pengen share karena saya juga penderita tumor. Jadi saya tidak menyadari bahwa saya makan itu selama ini. Sering makan ayam. Ayam goreng. Maksudnya kalau mau ya ada ayam probiotik walaupun harganya sekarang masih tinggi. Ayam kampung. Semua tergantung pakan. Kalau pakannya dikasih itu atau banyak di dagingnya. Ya ini juga ya. Lalu setelah makan itu kita harus makan probiotik nih. Yogurt, kefir, kombucha. Menetralisir. Untuk nambahin mikroba usus. Supaya ada lagi. Mikroba saking pentingnya bahkan katanya juga mempengaruhi kepribadian kita. Ada beberapa hal yang mungkin yang nggak disadari dalam artian Tahu penyebabnya apa? Makan. Sekarang kebanyakan anti. Dengan konsumsi antibiotik, bakteri baik dalam tubuh kita mati semua. Bakteri itu posisinya di atasnya virus. Bakteri, virus, namanya baru DNA. Jadi kalau kita kebanyakan makanan yang mengandung antibiotik, makanya bakterinya mati, tapi virusnya mati. Dan virusnya itu tidak bisa dimatikan, tapi dia akan selalu hidup di dalam tubuh kita. Jadi makanya kalau orang kena virus tidak bisa dimatikan, tidak bisa cuma bisa dimatikan. Virus itu seperti inang. Tahu nggak? Bapak tahu benalu? Ya, tahu nggak? Jadi benalu itu hidupnya di mana, Pak? Oh, betul. Benalu itu hidup pada saat tumbuhan itu dilukai atau cocok sama
pisau, bisa dicocok sama burung. Jadi ya di situ akan inang itu akan hidup, jadi dia makannya dari tumbuhan tersebut. Jadi sama, virus seperti itu. Jadi kalau penjenengan kebanyakan makan makanan yang mengandung antibiotik, salah satunya ayam potong. Semua makanan sekarang adalah antibiotik. Jadi untuk mempercepat pertumbuhan dari makanan-makanan itu tambahlah namanya antibiotik growth promoter. Jadi untuk mempercepat prosesnya, karena ayam potong itu 35. Jadi kan tambah ada obat-obatan namanya. Saya pakai hormon, cuma hormon itu mahal. Jadi pakai antibiotik. Itu bukan hanya untuk ayam aja, lele pun sama. Lele, terus yang sekarang itu ya, yang pakai konsentrasi ya, termasuk yang peternakan mujair, sapi kan, semua antibiotik semua. Jadi kalau kita kebanyakan minum antibiotik, yang terjadi adalah semua bakteri dalam tubuh kita mati. Bakteri mati, nantilah yang masih menyisakan adalah virus. Jadi virus itu akan menempel di tubuh kita. Makanannya dari mana? Dari apa yang kita makan. Dia akan terus berkembang dan menjadi besar. Dan itu kalau tidak mengganggu, jadilah penyakit kanker. Ditambah lagi dengan makanan yang tidak higienis, makanan yang mengandung probiotik, makanan yang mengandung seperti sus dan sebagainya. Terjadilah perubahan genetika. Jadi karena di dalam virus itu ada namanya DNA. Karena perubahan DNA itu terjadi penyakit kanker. Itu yang terjadi. Karena yang kita lakukan apa? Jaga perilaku kita, pola makan. Jadi bukan obat. Kalau di Rasulullah sama di Al-Quran disebutkan bahwa semua penyakit bisa disembuhkan. Kecuali apa? Penyakit tua. Tua itu pasti menjadi bijak, menjadi sehat, itu adalah pilihan. Dan sekarang penyakit degeneratif, Pak, rusaknya sel organ tubuh, itu tidak terjadi pada orang tua, Pak. Anak 10 tahun sudah kena kanker. Gimana? Saya pernah ketemu, Pak, anak daerah Perak itu umur 6 tahun sudah kena kanker getah bening. Kanker kelenjar getah bening. Saya tanya sama bapaknya, sudah kemo 6 kali. Kok bisa, Mas? Iya, Pak. Hampir tiap hari makan ciki-ciki. Anak 10 tahun, daerah Simo, perempuan, sudah meninggal. Diabetes. Penyebabnya apa? Hampir tiap hari makan yang soft drink. Jadi nanti kita akan bahas yang kedua, soft drink ya. Jadi yang sekarang masih konsumsi minuman energi, minuman yang mengandung soda dan sebagainya, siap-siap ginjalnya rusak. Oke. Jadi nanti kalau ada asam uratnya tinggi, kolesterolnya tinggi, kadar gulanya tinggi, tekan darahnya tinggi, diobati kok tidak sembuh-sembuh, berarti apanya yang rusak, Pak? Saya jawab, bisa dibantu? Enggak, satu aja Pak. Enggak. Kenapa? Prostat. Oke, jadi yang terjadi di masyarakat umum apa? Terutama ibu-ibu, ibu, bapak-bapak juga ini. Jadi kalau sakit asam urat tinggi, kolesterol tinggi, tekanan darah tinggi, biasanya diobati pakai apa, Pak? Obat-obatan asam urat. Kalau diobati sudah tidak sembuh, berarti yang diobati bukan penyakitnya, tapi organnya, organ ginjal sudah mulai rusak. Oke, Bapak Ibu, jadi kalau sudah sakit asam urat tinggi, kolesterol tinggi, tekanan darah tinggi, kok diobati tidak sembuh, jangan diterusin obatnya, Pak, itu merusak ginjal. Yang harus diperbaiki apa? Organ ginjal. Bisa. Allah sudah menyediakan penyakit berupa obatnya. Di mana? Sekeliling kita. Kalau kita meneliti dari jurnalnya World Kidney Disease (ORG),
Usia 40 Pak, fungsi ginjal turun 1%. Jadi kalau jenengan Bapak tadi yang terima prostat umur berapa? 67. Itu kalau secara teorinya Pak, fungsi ginjalnya sudah turun 27% Pak. Tinggal 63. Kalau fungsi ginjal sudah mulai di bawah 60%, itu sudah mulai waspada arah gagal ginjal. Saya bukan menakut-nakuti nggih. Ini supaya orang dia paham. Jadi makanya kan banyak di masyarakat adalah obat, dan obat. Obat itu jangka panjang, itu merusak ginjal, merusak jantung, merusak lambung, pengeroposan tulang. Supaya saya gimana? Hentikan minum obat. Contoh perilaku Rasul. Bisa. Kembali lagi faktor pikiran. Kalau jenengan bilang bisa, sembuh. Tapi kalau jenengan bilang nggak bisa, ya nggak bisa. Karena apa? Otak kanan kita, alam bawah sadar kita sudah diinstruksikan, sudah divonis tidak bisa melakukan perubahan. Makanya punya yang satu, otak kita. Nah itu kadang-kadang di masyarakat banyak tersugesti. Kalau aku nggak minum obat ini sakit beneran, karena apa yang kita ucapkan itu adalah doa. Makanya hati-hati dengan ucapan kita, karena itu adalah doa. Oke. Dan ini saya juga menyinggung untuk ibu-ibu, ibu-ibu hati-hati. Salah satu doa yang mustajabah adalah doanya ibu-ibu. Ibu-ibu adalah pangeran sing katon. Tuhan yang kelihatan itu adalah ibu. Makanya kecap mulutnya dijaga. Karena kalau kita nggak bisa menjaga mulut kita, yang terjadi adalah apa yang kita. Oke, jadi yang punya anak-anak, kalau misalnya anaknya nakal, jangan disumpah serapah ibu, Kalau misalnya anaknya sering minta uang, kok jaluk duit terus, ya moga-moga jadi menteri keuangan. Jadi doanya gitu, jangan diserapah-serapah. Kok jaluk duit, jadi koruptor, jadi koruptor. Makanya hati-hati, Jadi ibu-ibu, jadi perhatikan, karena masa depan keluarga jenengan, masa depan anak-anak jenengan tergantung dari apa yang jenengan ucapkan dan apa yang doakan ke anak. Ini pesan saya aja. Itu. Tadi Pak, balik lagi ke ginjal, Ginjal itu setelah 41%, setelah usia 40, fungsi ginjal turun 1%. Tinggal jenengan sekarang hitung sendiri. Apakah seperti itu? Prakteknya seperti itu? Enggak. Jadi setelah usia 40, banyak ginjalnya sudah rusak. Ditambah kerusakan per tahun 1%. Kalau dari penelitian tadi yang World Kidney Disorder itu, setelah usia antara usia 65 sampai umur 74, 1:4 untuk perempuan dan 1:5 untuk laki-laki itu penderita ginjal kronis, Pak. Jadi kalau sudah sakit ginjal parah, ya itu. Kalau di atas 75, 50% dari orang-orang usia di 75 penderita ginjal kronis. Ya, itu mungkin pertanyaan gini, apa bedanya dari saya sampaikan dengan medis? Jadi, mohon maaf jadi gini. Di sini aja yang kerja di kesehatan atau sebagai dokter? Ada jadi gini, kalau medis itu fokus pada penyakit. Jadi penyakitnya apa? Itu diobati. Kalau kami di Tribun Nabawi itu fokus pada penyebab penyakit. Penyebabnya Pak kita perbaiki. Bisa. Jadi kalau ke medis, jenengan sakit jantung, pasang ring. Dengan gagal ginjalnya rusak, cuci darah. Kalau digunakan seperti itu Pak. Kalau jenengan sakit jantung, perbaiki jantungnya, bisa. Jadi kalau ada yang sakit jantung, ada tanda jantung Pak, sebelah kiri dada
nyeri, nah, itu biasanya salah satu tandanya penyakit jantung. Tapi untuk mengobatinya apakah langsung dikasih obat jantung? Kalau di Ibu Nabawi tidak seperti itu. Jadi kalau jantung itu banyak faktor, Pak. Bisa jadi karena asam lambungnya, bisa jadi kolesterol. Kolesterol itu masih ada dua kemungkinan. Bisa jadi karena ginjalnya yang sudah mulai tidak optimal lagi, atau bisa jadi pola tidurnya yang kemalaman. Nanti saya bahas sedikit, maaf ya. Jadi itu. Jadi yang sekarang masih sering begadang, tidur di atas jam 11 malam, siap-siap sakit jantung, stroke, dan sebagainya. Karena apa? Jam 11 malam itu kerjanya organ hati, organ liver. Jadi organ liver itu organ yang berfungsi untuk mendetok racun di dalam tubuh kita, dibuang lewat urin sama BAB. Jam kerjanya jam berapa? Jam 11 malam sampai jam 3 pagi. Dia punya 500 fungsi. Salah satunya adalah mendetok racun. Yang kedua adalah merubah lemak menjadi energi. Jadi kalau jam segitu jenengan masih begadang, proses detok tidak bisa dilakukan, penyakit menumpuk, kolesterolnya tinggi dan sebagainya. Nanti salah satu tandanya dari pundaknya sakit. Oke, selanjutnya kita bahas lagi adalah tentang yang kedua, Pak. Semua penyakit berasal dari perut. Lagi semua penyakit berawal dari perut. Yang kedua adalah penyakit disebabkan karena aliran darah tidak lancar. Nah, itu balik lagi kepada pola makan. Pola makan. Jadi orang sekarang itu hanya memikirkan mulut, tidak memikirkan perut. Yang kerja itu siapa, Pak? Perut atau mulut? Jadi Pak, kalau jenengan perhatikan zaman dulu di bawah 90 itu dulu hiburannya kita cuma TVRI. Jam 8, jam 9 udah tidur. Dulu kanker itu nggak ada, Pak. Ada tapi sedikit. Dulu di zaman saya itu adanya tumor gitu. Tapi semenjak tahun 2000, kanker, tumor, stroke dan sebagainya itu sudah menjadi biasa di lingkungan kita. Penyebabnya apa? Karena terjadi perubahan pola hidup. Pola hidup. Jadi sekarang warkop 24 jam buka, Pak. Toko kelontong modern 24 jam buka, Pak. Internet 24 jam buka. Jadi yang terjadi apa? Tubuh diforce untuk tidak istirahat. Padahal ini berhubungan dengan jam kerja organ tubuh. Perhatikan ya. Jam kerja organ tubuh. Jadi jam tubuh kita itu punya jam kerja, Pak. Nanti kita bahas ada dua ya. Yang sekarang ini saya bahas ada tiga ya. Jadi kalau kita mau lihat kesehatan tampak jam 5 sampai 7 itu kita harus kuat ya. Setelah kita makan, setelah masuk sebenarnya jadi setelah jam 5, jam 3 sampai jam 5 pagi sore itu khusus khusus ini khusus kecil dia memproses makanan, setelah itu diberikan ke usus besar. Jadi kerjanya itu masuk besar itu setelah sampah sisa metabolisme itu dibuang, Pak. 14 jam kemudian dibuang. Jadi kalau misalkan proses metabolisme tidak bisa dibuang, terjadilah nanti penyakitnya apa? Penyakit
Ya, setelah sembelit dibiarkan penyakitnya ambeien, biarkan sekarang penyakit kanker. Penyakit dari apa? Dari apa? Tidak bisa. Penyebab tidak bisa BAB salah satunya adalah makanan yang kurang serat. Jadi untuk bisa mengeluarkan BAB itu kok butuh serat. Serat dari mana? Sayuran sama buah. Orang-orang sekarang tidak mau sayuran sama buah. Yang terjadi untuk bisa mengeluarkan BAB tidak bisa, terjadilah ngerjan, terjadilah sempit. Itu awal mulanya. Oke. Jadi untuk siapa kita pakai? Kita. Ketika kita mau lihat sehat, lihatlah bentuk BAB kita, Pak. Ini sedikit akan jorok gue. Jorok banget sih. Tidak ada jorok berbeda ya. Kalau kita melihat bentuk tekstur BAB kita, itu menandakan kita sehat apa enggak. Jadi nanti keluar dari sini BAB, nah nanti perhatikan Pak. Pada saat kita BAB, perhatikan bentuknya gimana. BAB yang bagus itu bentuknya panjang Pak Bu. Yang kedua warnanya kuning cerah. Yang ketiga adalah empuk. Berarti lagi langsung dipegang loh ya. Dipegang yang empuk. Dilihat aja dia sehat apa. Kalau bentuknya merintil-merintil kayak kambing, pastikan. Lihatnya dari mana? Salah satu tandanya ada dari sini Pak. Dari tangan. Dari tangan kita bisa melihat. Jadi kalau ruas kedua, ruas kedua, ini bentuknya kotor atau dipastikan botnya kotor. Semua apa yang penyakit itu selalu menunjukkan tanda-tanda yang tubuh kita. Tanda itu dimunculkan. Yang kajian menyalatkan, yang jadi pertanyaan kadang-kadang orang tidak. Oke, kalau sampai BAB-nya warnanya ada apa namanya? Ada jaraknya, nah itu biasanya ambeien atau bisa jadi kanker. Hati-hati. Jadi kalau sudah sampai salah satu tandanya kanker Pak, salah satu tandanya kanker Bapak Ibu biasanya tubuhnya kurus, terus biasanya HB-nya rendah, HB-nya drop, ditransfusi drop lagi, transfusi drop lagi. Tanda-tanda yang tanda itu. Kenapa seperti itu? Jadi darah itu mengalir ya, mengalir untuk kita. Darah belum sampai tujuan, itu sudah habis di tengah jalan dimakan sama. Oke. Oke, jadi ini. Nanti kalau dari bentuk warnanya coklat pun bisa dilihat. Kalau bentuknya warnanya coklat atau warnanya pucat, itu salah satu penyakit liver. Ini penyakit liver jenisnya banyak Pak. Pertama adalah penyakit kuning dulu, nanti matanya kuning, kulitnya kuning. Kuning biarkan penyakit fatty liver. Fatty liver dibiarkan penyakit hepatitis. Hepatitis biarkan penyakit fibrosis hati. Fibrosis hati penyakit kanker. Makanya hati-hati Bapak Ibu yang kerjanya malam atau sering begadang, efek jangka panjang. Ya, jadi orang-orang yang kerja malam sering begadang, jangka panjang penyakit. Oke, sampai sini jadi ini jam 5 pagi. Yang kedua, nah nanti ini Pak, jam 5. Kita maju lagi Ini adalah jam 17 sampai jam 5 sore sampai jam 9. Jam 5 sore sampai jam 7 malam. Itu ginjal kerja, Bu. Ginjal bekerja. Ginjal itu unsurnya air. Supaya kita bisa kerja mengeluarkan detoksisa metabolisme, dia butuh air 2 liter. Suka tidak suka, harus tidak harus, dengan wajib minum air 2 liter. Yang terjadi sekarang apa? Penyakit gagal ginjal. Karena tidak mau minum air, minumnya berenergi, minuman soda, minuman berwarna-warni, itu yang terjadi di masyarakat. Ginjalnya sudah tidak dikasih air, tapi minumannya yang bersoda. Rusak. Kerusakan organ ginjal itu sekarang tidak terjadi pada bapak-bapak
sakit Pak Bu, pengobatannya mahal. Dan semuanya bisa sebelum semuanya terlambat, perbaiki minum 2 liter minuman mau beredam. Caranya gimana? Nah, caranya 2 liter Pak ya. Caranya saya ajari tekniknya supaya tidak pelempok minum 2 liter di blok. Caranya adalah minum pakai teknik sholat. Ini 250 cc ya. Sholat, sesudah sholat. Kalikan 5 kali sholat, tepatnya sholat 2,5. Itu berlaku untuk orang yang kerjanya di rumah. Kalau yang kerja di lapangan, oke, oke, pagi, sama, ini baca nanti. Ini yang kalau yang tadi itu organ ginjal jam 23 sampai jam 4. Kita bahas yang akan datang. Karena waktunya mungkin nggak tutup ya. Bebas semua nggak tutup. Oke. Ini Pak, kondisi perut kita nggih. Ya, pola makan kita. Kita kematian, pola makan. Nah, ini kondisi pembuluh darah kita. Yang makan ini nggih, yuk. Jangan jadikan tubuh kita sampah Pak. Maksimal saja dengan lebih sehat. Ibu terutama yang sering ngemil ya, maksimal bisa berhenti makan, berhenti minum. Kalau udah dia bisa di atas 40, kurangi karbo, perbanyak sayur, 50% sayur plus buah, 25% karbo, 25% dari lauk pauk. Kalau kami sehat ya. Jadinya ini kondisi pembuluh darah kita dalam dapat Pak. Jadi Pak, Bapak Ibu yang tahu pembuluh darah kita yang mengalir di tubuh kita itu Pak, panjangnya kira-kira berapa Pak? Nih, jawab. Bisa tahu? Saya kasih handphonenya mau Pak. Ini loh, mau ke Pak, ke depan Pak. Mau ke depan. Mau ke depan. Sakit apa Pak? Sakit apa? Keluarnya apa? Itu menambah nafsu makan ya. Oke. Bapak Ibu yang saya hormati, panjangnya pembuluh darah kita Pak 96 cm. 2 kali dari panjangnya lingkaran 40 ini 96 cm. Kalau bisa terjadi penyumbatan gimana Pak? Terus ya. Ini yang terjadi Pak. Jadi kalau asam uratnya tinggi, kolesterolnya, ini yang terjadi. Jadi kalau orang-orang kena stroke itu karena terjadi penyumbatan di pembuluh darah. Penyebabnya apa? Penyebabnya karena kolesterolnya tinggi, tensinya tinggi dan sebagainya. Itu dari apa? Dari perilaku pola makan lagi. Jadi perilaku pola makan yang nggak sehat itulah terjadi pembuluh darah kita menyempit. Semakin menyempit, terjadi penyempitan, terjadilah stroke. Sebelum terjadi stroke biasanya adalah jatuhnya bengkak, nanti tangannya kebas. Itu awal-awalnya tanda-tanda seperti nah, itu biasanya orang-orang tidak peka. Dipikir adalah asam urat, kolesterol. Tidak. Jadi kalau sebut tanda itu diobati kok tidak sembuh, segera perbaiki dirinya. Bisa. Oke. Ini betul. Persen medis, rajin berlebihan berasal dari usus besar. Ini mau diperhatikan khusus kita. Jadi kita kotor ke penyakit
perut, jadi pegal-pegal, jerawat, gampang masuk angin, sakit nyeri di berbagai tubuh, kentutnya bau, sudah habis itu tanda-tandanya. Oke, selanjutnya dari ini apa? Nah, ini kalau ya pola makan Rasulullah, pola makan Rasulullah sepertiga untuk bernapas, sepertiga untuk air, sepertiga untuk makanan. Nanti ini kita lapeti dulu aja. Jadi kenapa ini ada yang beberapa penting ya, ada pada makan Rasulullah, mencuci tangan, berdoa, menggunakan anak-anak, yang terdekat, larangan minum kiri, dengan 3 jari, bernapas, terus tidak tergesa-gesa, larangan minyak, sebagainya. Gitu. Jadi kalau di Rasulullah itu makannya pakai 3 jari, Pak. Ada yang tahu jawabannya enggak? Apa yang dilakukan Rasulullah? Ada jawabannya. Oke, kenapa kok pakai 3 jari? Setelah makan, kenapa Rasulullah kok? Jadi setelah makan Rasulullah cepat atau timut ya? Kenapa kira-kira? Kenapa Pak? Ada bakteri E. coli Pak. Jadi ada bakteri E. coli yang membantu proses pencernaan. Makanya kalau tadi itu dengan kebanyakan makanan yang junk food dan sebagainya itu karena mati, bantulah dengan cara diperbaiki makan makanan yang mengandung bakteri probiotik. Contohnya apa? Contohnya adalah makanan yang BTP, kefir, yogurt, acar, manisan sayuran itu adalah membantu kerusakan dari bakteri yang dimakan akibat makanan. Jadi kalau semua itu kenapa dicocok itu setelah makan? Itu membantu bakteri masuk ke dalam membantu pencernaan. Oke. Oke, mohon perhatikan, oke. Kesalahan yang buat kena gagal ginjal dan harus diisi darah. Kesalahan pertama, jarang minum air putih, lebih milih minum minuman kemasan. Padahal ginjal butuh air putih buat kerjanya lebih maksimal. Kesalahan kedua, suka mengkonsumsi keripik, asin urin. Begitu tensi gula naik di 164. Itu cukup tinggi buat anak usia 5 tahun. Ketiga, begadang dan tidur. Lu tahu nggak? Ada anak usia 15 tahun sekarang harus dicuci darah 3 kali seminggu gara-gara hal sepele. Namanya Rahma. Ya, juga sendiri. Dulu gua aktif banget, sering ikut ekskul, sering olahraga, tapi gua jarang minum air putih. Lebih sering minum minuman manis dingin dan teh kemasan. Awalnya cuma mual muntah aja, gua kira cuma kecapean. Gak nyangka itu ternyata tanda-tanda ginjal gua udah mulai rusak. Sampai akhirnya fungsi ginjal gua tinggal 10%. Kalau kamu jarang minum air putih dan lebih sering minum minuman kemasan atau minum minuman bersoda, hati-hati. Ginjal kamu bakal rusak kayak gua. Dan harus dicuci darah. Itu yang coba doanya seperti apa? Tapi ya makanan juga, minuman makanan. Halo sahabat pasien, hari ini saya ada di RSCM. Kita temuin yuk anak-anak yang lagi rawat jalan. Nah, halo Mama. Permisi tanya-tanya ya Mama ya. Ya, Abang aja Mama ya. Halo sayang, lu sama siapa nih? Desta Aristia. Desta. Aristia. Panggilannya? Desta. Desta. Desta ini ke RSCM lagi ngapain? Kita Cuci darah. Berarti sakitnya apa? ginjal.
gagal ginjal. Masya Allah, gagal ginjal mas? Iya, Ini kenapa bisa gagal ginjal? awalnya dia nggak bisa pipis, Pak. Awalnya nggak bisa pipis, Iya. nggak keluar pipis. Nggak keluar pipis selama 3 hari. Terus Terus setelah itu setelah itu pembengkakan, semua badannya pada badannya bengkak. jadi bengkak. Iya, Akhirnya mama bawa ke rumah sakit. ke rumah sakit. Iya. Setelah di rumah sakit, Ya di diagnosanya katanya gagal ginjal. gagal ginjal. Itu kenapa kata dokter? Ya katanya karena kebanyakan minuman yang serbu model kayak jadi jarang minum air putih. Oh, jarang minum air putih, jadi Iya. minumnya yang berwarna. Iya. Itu ya, Masya Allah. Perasaan mama sih. Ini apa sih? Kenapa bisa? Kebanyakan minum obat-obatan. Hipertensi. Ternyata karena minum obat hipertensi kelamaan jadi gagal ginjal. Halo, sahabat pasien. Hari ini kita di RSUD Dr. Derajat Serang, bantu orang sakit. Assalamualaikum Ibu. Pasien, Pasien boleh ngobrol-ngobrol? Oh, Iya. Ini sama Ibu siapa? Ibu Nanti Ibu Nenti sekarang di RSUD Serang. Ya? Iya. Lagi apa? mau cuci darah. Oh, berarti sakitnya gagal ginjal. Iya. Jadi cuci darahnya sudah rutin. Rutin seminggu 2 kali. Sudah berapa lama? 40 tahun. Kenapa bisa harus cuci darah? Hipertensi. Hipertensi. Iya. Jadi hipertensinya itu terkontrol dari awal baru gagal ginjal atau tiba-tiba? Enggak, udah lama dulu hipertensi, minum obat hipertensi. Ternyata karena minum obat hipertensi kelamaan jadi gagal ginjal. Karena minum obat hipertensi kelamaan Berkepanjangan ya. berkepanjangan jadi hipertensi. Kekuatan manusia itu di mana, Pak? Ginjal. Pertama itu di ginjal. Ginjal itu sebagai penyaring racun. Sisa metabolisme itu sebelum dibuang disaring sama ginjal, nanti sebagian dibuang dalam urin. Jadi kalau ginjalnya sudah rusak, maka orang yang gagal ginjal itu mendapatkan donor. Kalau jenengan ada orang pengen cepet kaya, ginjalnya dijual, kita ambil jatuh. Tapi kalau udah di ginjal rusak, nanti obatnya rusak. Dan sekarang kalau cuma ginjal aja rusak mungkin masih lebih baik. Tapi kadang sekarang ada penyakit kanker ginjal. Dan ginjalnya rusak, kankernya kan pengobatan lebih parah. Ya artis. Ini alien lagi. Kankernya rusak, ada sudah ginjalnya rusak, ada kanker. Itu karena apa? Dari pola makan. Ini yang terjadi ya. Jadi ginjal Pak, Ibu, kalau ingin melihat ginjalnya bermasalah, lihatlah belakang. Jadi organ tubuh kita, ginjal itu posisinya di belakang kita, Pak. Jadi kalau melihat kita ginjal, punggung belakang yang sejajar dengan siku-siku tangan, itu adalah tempatnya ginjal kita. Kiri dan kanan. Jadi kalau sering sakit, nah itu tanda-tanda awal ginjal. Tanda yang lainnya apa? Biasanya sering kencing malam. Selanjutnya apa? Kencingnya berbusa. Sering kakinya kram malam. Terus juga paling parah nanti kakinya bengkak, tangannya bengkak. Terus ada juga tiduran Jadi kalau yang sering tiduran itu diobati kok tidak sembuh-sembuh. Nah, jadi salah satu adalah ginjalnya bermasalah. Yang diperbaiki apa? Perbaiki ginjalnya. Fungsi ginjalnya diperbaiki. Bukan asam urat lagi. Makanya tadi ya bilang jadi kalau ada orang sakit asam uratnya tinggi, kolesterolnya tinggi, tekanan darah tinggi, diobati kok tidak sembuh. Bukan asam uratnya diobati, bukan kolesterolnya diobati, ginjalnya yang diperbaiki. Bisa. Kalau yang di sini jadi kalau orang udah gagal ginjal, orang yang gagal ginjal itu biasanya usia hidupnya 3 sampai tadi kan. Jadi kalau di medis biasanya jenengan sakit gagal ginjal, ginjalnya di darah karena ginjal udah lama. Tapi kalau di Tibun Nabawi
perbaiki ginjalnya? Bisa. Allah sudah menciptakan penyakit berikut obatnya. Obat-obat herbalnya apa? Contohnya adalah kumis kencing, kumis kucing, kunci beling, dan jamur batu. Buah-buahnya apa? Buah-buahnya adalah buah yang mengandung air, unsur air. Contohnya apa? Semangka, lemon, terus buah pears. Oke, tadi kalau yang tadi ada yang sakit prostat Pak, nah, untuk pencegahan awal ya, yang sakit penyakit prostat, kalau prostatnya masih kecil, itu nanti obatnya adalah ambil 2 buah tomat Pak. Jadi tomat, ambil 2 buah tomat, nanti digodok atau direbus sampai meletek, diminum sehari 2 kali sampai 3 hari, insya Allah itu prostatnya akan hilang. Tapi dengan catatan, nah, kewajiban suami istri harus dijalankan. Oke, makanya saya sering ngomong, sebagus apapun obat, semahal apapun obat, jika kita tidak merubah perilaku, percuma. Makanya kalau yang sekarang minum obat, berhenti. Bisa jadi yang sekarang jadi penyakit jenengan karena kebanyakan minum obat. Caranya gimana? Nah, caranya Pak. Nah, sedikit nih. Jadi di Rasulullah sudah dijelaskan Pak. Jadi kekuatan manusia itu ginjal. Jadi ginjal semua penyakit berasal dari darah. Jadi darah ini penyebab semuanya. Jadi darah itu seperti oli motor Bapak Ibu yang tahu ya. Darah itu seperti oli motor. Jadi kalau kita makan itu menjadi darah. Jadi kalau oli motor itu dipakai terus, semakin kental, semakin besar, semakin hitam. Jadi kalau darahnya tidak, kalau oli motor tidak pernah hitam, kira-kira mesinnya awet apa rusak? Ya, sama. Manusia seperti itu. Kekuatan manusia di darah. Darah itu jadi wajib didetok. Oke, didetok dengan apa? Dengan cara yang disunahkan oleh Rasulullah itu adalah berupa bekam. Jadi bekam, pastu. Jadi untuk teknik pengobatan supaya jenengan sehat, lakukan adalah teknik detok darah. Teknik donor darah yang satu ada 4, 1 donor darah. Jadi yang sekarang sudah donor darah, lanjutin bagus. Ada 2 manfaat, satu dapat manfaat sehat, yang kedua bisa dapat pahala. Kita dapat pahala, kita dapat sehat. Bagaimana dengan orang-orang yang tidak ditolak sama PMI? Jangan dilakukan bekam sama pastu atau terapi lintah. Jadi usahakan tiap bulan darahnya dikeluarkan. Itu untuk membantu apa? Membantu ginjal yang sudah tidak mampu untuk menyaring racun. Jadi karena faktor usia, ginjalnya udah nggak mampu Pak menyaring racun semua. Akhirnya baliklah ke dalam tubuh kita. Jadi yang asam urat itu masuk ke persendian, yang kolesterol masuk ke pembuluh darah. Kalau kebanyakan garam, ginjalnya rusak karena hipertensi. Salah satunya adalah hipertensi. Jadi lakukan detok darah. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah, berbekamlah kamu tiap tanggal 17, 19, 21 Hijriah, maka semua penyakit hilang. Apa hubungannya? Ya hubungannya tadi itu. Karena faktor usia, fungsi ginjal sudah mulai melemah, maka bantulah dengan cara darah dikeluarkan supaya kita sehat. Oke? Nah, tidak apa-apa. Itu nggak apa-apa. Jadi bekamnya itu dianjurkan pada saat dimana itu yang dianjurkan Rasulullah itu posisi di mana darah pada puncak-puncaknya. Kalau hari biasa boleh. Jadi, nah, kenapa? Sama. Oke, kalau yang dianjurkan itu kenapa pada tanggal itu? Karena itu posisi di mana darah pada di atas permukaan kulit. Tapi kalau hari biasa boleh. Oke. Nah sini, ini karena waktunya dibatasi gitu. Masih banyak sebenarnya. Oke. Namun ini ada panitia, ada tanya jawab bentar gitu. Gak ada? Sampai pagi.
Sudah Pak, tanya jawab atau cukup? Sudah cukup ya, nanti kalau ada pertanyaan nanti bisa WA kami atau jenengan bisa lihat ini nggih, YouTube kami ada semua. Terus nanti nggih Bapak Ibu yang ngersakake herbal gratis, nah, nanti jenengan gampang insya Allah semua dapat kebagian nggih. Jadi nanti kalau nggak kebagian, jenengan tinggal follow. Jadi nanti follow IG kami Ibu Nabawi Holistic Care. Jadi nanti yang follow dapatkan herbal gratis. Mau diantar lewat kurir boleh, mau diambil di tempat kami boleh. Jadi nanti kayak yang belum dapat kebagian herbal nanti bisa WA follow IG kami Ibu Nabawi Holistic Care. Oke, sampai sini. Sampai sini karena sudah dibatasi waktunya panitia. Mungkin insya Allah kita lanjut pada lepas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.